Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, mukanya udah seger-seger ya, udah siap buat belajar. Gimana rasanya di rumah, belajar di rumah? Gak enak Bu, banyak tugas. Nggak kemana-mana aja kan ya? Capek. Gak enak Bu, nggak punya duit. Jangan kemana-mana ya, selalu tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Kita baca doa dulu ya sebelumnya. Kita baca doa dalam hati sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semuanya, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini tadi Ibu bilang pembelajaran hari ini tentang apa? PDB, Bu. Ya, PDB. Hari ini kita belajar tentang pendapatan nasional. Sebelumnya ada yang tahu pendapatan nasional itu apa? Penghasilan negara, Bu. Nah, iya betul. Nisa, pendapatan nasional itu merupakan penghasilan negara. Nah, kita, ini ya, kita share screen dulu ya. Kita mulai ya. Nah, kita lihat di sini ada peta konsepnya ya tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pendapatan nasional, yang kedua komponen pendapatan nasional, yang ketiga manfaat perhitungan pendapatan nasional. Lalu di sini ada metode perhitungan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dan distribusi pendapatan. Ya, kita lanjut ke pengertian pendapatan nasional. Silakan Nisa untuk dibaca. Ya, Bu. Pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diwujudkan oleh suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Biasanya itu 1 tahun. Iya. Seperti yang telah dibacakan oleh Nisa, kalau pendapatan nasional ini merupakan nilai produksi barang-barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Jadi, pendapatan nasional ini merupakan hasil seluruh produksi yang dilakukan oleh rumah tangga. Pendapatan penghasilan dari rumah tangga ini masuk ke pendapatan nasional. Lanjut mengenai perhitungannya. Nah, PDB ini harus kalian ingat kalau misalnya pendapatan nasional itu identik dengan yang namanya PDB. PDB itu apa? PDB itu merupakan produk domestik bruto. Namanya domestik ya, kalau misalnya domestik itu berarti di dalam satu wilayah tertentu. Contohnya ada di Indonesia, produksi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing digabungkan menjadi produk domestik bruto. Beda halnya dengan produk nasional bruto. Kalau nasional, kalian ingat, nasional ini merupakan nasionalis ya kan. Kalau misalnya nasionalis berarti membawa bendera nasionalis diri sendiri kan, kayak negara sendiri. Contohnya kayak kita kan warga negara Indonesia. Nah, berarti kalau PNB ini, kita sebagai warga negara Indonesia, maupun yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, kita ini menyumbang pendapatan terhadap produk nasional bruto, karena kita merupakan warga negara Indonesia. Selanjutnya, untuk manfaat dari pendapatan nasional. Pendapatan yang pertama itu menelaah kembali struktur perekonomian untuk membuat kebijakan guna meningkatkan kondisi perekonomian di negara ini. Yang kedua ini mengetahui tingkat penyebaran pendapatan yang kurang merata antar daerah. Yang ketiga adalah menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Yang keempat ini adalah pembandingan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Nah, jadi pendapatan nasional ini nanti dalam perhitungannya ini dilakukan itu untuk menelaah struktur ekonomi dan yang tadi dibilang seperti di awal ya, merupakan hasil produksi barang dan jasa. Artinya pendapatan nasional ini dalam perhitungannya itu kita dapat lihat sektor manakah yang telah memberikan sumbangsi terhadap pendapatan nasional paling tinggi. Sektor itu kan ada kayak sektor industri, sektor pangan, lalu ada sektor jasa, kan ada banyak yang macam-macam. Nah, banyak macam-macamnya ini, dari perhitungan ini kita dapat melihat sektor mana yang memiliki kontribusi besar dalam pendapatan nasional.
Nah, selanjutnya, mengenai pendapatan nasional ini, kita itu dapat melakukan perhitungannya itu melalui 3 metode pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi, yang kedua itu pendekatan pendapatan, yang ketiga itu merupakan pendekatan pengeluaran. Sebelum kita mulai ke materi yang berikutnya mengenai perhitungan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Iya, boleh. Nisa, nanya apa? Saya mau nanya, pendapatan itu untuk apa aja ya, Bu? Ya, manfaatnya itu menelaah struktur ekonomi. Nah, biasanya struktur ekonomi ini kita dilihat nih dari tahun ke tahun ini, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Uangnya ini untuk rancangan APBN. Nah, uangnya ini itu pendapatan nasional ini digunakan salah satunya, contohnya untuk membangun infrastruktur. Kayak kalian bisa naik MRT, bisa naik LRT, itu dari mana dananya kalau bukan dari pendapatan nasional. Nah, untuk itu, segala sesuatunya kegiatan ekonomi yang kalian lakukan, baik kecil maupun besar, itu bisa menyumbang terhadap pendapatan nasional. Gitu. Ya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah, Bu. Sudah cukup paham ya? Ya. Ya, Bu. Kita mulai ya, kita lanjut ke, di sini Ibu ada kuis nih, jadi kalau misalnya pembelajaran ini, nanti ada kuis ya. Kuisnya ini merupakan kuis ranking 1. Kalau misalnya yang menang, jawabannya paling cepat, ranking 1 nih, nanti dapat poin. Poinnya itu senilai 1000. 1000 ini untuk apa? Nanti bisa ditukarkan buat hadiah. Hadiahnya itu reward. Mau pulsa ataupun senilai GoPay, kan? GoPay, OVO, atau Dana kalian boleh. Kayak gitu ya. Kita mulai untuk kuisnya ya. Untuk kuisnya ini kalian join ke ini nih, join myquiz.com. Setelah itu kalian masukkan kode ini ya. Iya, Bu. Kita mulai ya. Ayo yang lainnya. Udah, Bu. Ya. Nuri nanti untuk pengambilan hadiahnya itu, Nuri tinggal personal chat ke Ibu aja ya. Iya. Ibu ini ada tugas ya, ada tugas untuk nanti minggu depan. Nah, tugasnya ini nanti Nisa sebagai ketua kelas membagi kelompok ya. Kelompoknya ini terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, tugasnya ini ada di Google Classroom. Nah, kode kelasnya ini yang ini ya. Nah, yang Ibu Baik, Bu. atas waktu kumpulannya hari Rabu, ini jam 12 malam. Tugasnya apa? Tugasnya bisa kalian klik di sini. Nah, tugasnya ini ada di klik, tinggal di tugas ekonomi yang pertama, kalian klik, nanti kumpulkan. MJ itu videonya dinyalakan dulu, J. Ibu masih ngomong. Ya, maaf, Bu. Ibu share screen-nya, matikan dulu ya. Pendapatan nasional tadi dapat kita simpulkan ya kalau misalnya pendapatan nasional ini merupakan jumlah seluruh pendapatan masyarakat rumah tangga dalam suatu wilayah maupun negara yang ada dalam periode waktu tertentu atau biasanya itu 1 tahun. Si pendapatan nasional ini gunanya untuk apa? Untuk menelaah struktur ekonomi. Nah, terus untuk perhitungannya seperti apa? Perhitungan ini dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Pendekatan ini yang pertama adalah pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Nah, perlu kalian pelajari lagi, lalu jangan lupa dikerjakan tugasnya. Mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih ya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, makanannya dijaga, terus kalian jangan kemana-mana, tetap di rumah aja ya, meskipun mall sudah buka, tetap di rumah aja. Ya. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.